Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Video saya kali ini akan membahas tentang analisa SWOT dalam konteks pengembangan technopreneurship. Di materi sebelumnya sudah saya bahas tentang bagaimana menemukan ide kreatif yang nantinya kita akan kembangkan. Nah, sebelum ide itu direalisasikan, alangkah lebih baik kita melakukan analisa SWOT yang fungsinya adalah untuk mengetahui apakah ide tersebut layak atau pantas untuk dikembangkan lebih lanjut. Definisi dari SWOT, ya. Apabila kita telah mengenal kekuatan dan kelemahan lawan, sudah dapat dipastikan bahwa kita akan dapat memenangkan pertempuran. Jadi intinya adalah ketika kita mengenal kekuatan yang kita miliki dan mengetahui kelemahan lawan, pasti kita akan menang. Itu pendapat dari Sun Tzu 1992. Untuk SWOT sendiri, itu terdiri dari strength atau kekuatan, kemudian weakness, kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Di mana SWOT ini dijadikan sebagai satu model untuk menganalisis satu organisasi yang bersifat profit dan non-profit. Tujuannya adalah mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif. Nah, ada yang berpendapat bahwa sebuah analisis SWOT dapat merupakan alat yang bermanfaat untuk memeriksa keterampilan, kemampuan, pilihan karir, dan peluang karir Anda sendiri. Nah, personal dari SWOT analisis adalah dengan cara membuat daftar penilaian pribadi dari 4 posisi tersebut. Serta mendampinginya dengan pertanyaan dan jawaban yang realistis. Jadi dengan kunci SWOT, kita akan menjawab apa yang terjadi pada perusahaan saat ini. Baik itu sudah berkembang ataupun dalam proses berkembang. Analisis SWOT itu bisa kita jadikan sebagai pengambilan keputusan. Di dalam analisa SWOT, mampu memberikan gambaran satu organisasi dari 4 sudut dimensi. Ya, jadi yaitu S, W, O, dan P. Kemudian, analisis SWOT juga dapat dijadikan sebagai rujukan membuat rencana untuk keputusan jangka panjang. Analisa SWOT juga mampu memberikan pemahaman kepada para stakeholder yang mempunyai atau berkeinginan atau menaruh simpati, bahkan ingin bergabung dengan perusahaan. SWOT dapat dijadikan sebagai penilaian secara rutin dalam melihat progress report dari setiap keputusan yang telah dibuat. Tujuan dari penerapan SWOT ini yang jelas adalah untuk memberikan satu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus. Tujuan lainnya adalah di mana setiap produk yang beredar di pasaran pasti akan mengalami pasang surut dalam penjualan. Atau yang lebih kita kenal dengan siklus daur hidup produk atau life cycle produk. Oleh karena itu, kita harus membuat analisis SWOT untuk mempertahankan bagaimana produk itu tetap laku di pasaran.
Kalau kita lihat analisa SWOT berupa strength atau tadi kekuatan, kemudian ada weakness, ada opportunities peluang, dan threat atau ancaman. Dari keempat dimensi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor dari internal dan faktor dari eksternal. Yang masuk dalam faktor internal adalah strength dan weakness. Jadi apa yang mempengaruhi, apa yang berpengaruh terhadap perusahaan itu sendiri. Apa yang terjadi pada perusahaan itu sendiri. Yaitu berupa apa kekuatannya dan apa kelemahannya. Dari lingkungan eksternal masuk dalam opportunities dan threat, yaitu peluang dan ancaman yang sekiranya akan berpengaruh kuat terhadap perusahaan. Nah, apa saja yang masuk dalam faktor lingkungan internal? Di sini masalah keuangan dan accounting. Apa yang terjadi dalam kondisi keuangan dalam satu perusahaan tersebut. Kemudian teknis atau jalan operasional dari perusahaan itu bagaimana. Kemudian sumber daya manusia yang berpengaruh atau sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan itu seperti apa. Kemudian faktor lingkungan eksternal itu yang mempengaruhi dari perkembangan perusahaan. Ada pihak kompetitor, supplier, kemudian teknologi, ada konsumen, dan lingkungan sosial atau peraturan pemerintah. Nah, dari faktor internal dan eksternal harus berjalan secara seimbang. Agar kinerja atau proses kerja dan pengelolaan berjalan maksimal. Apa itu strength atau kekuatan? Yaitu situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini. Jadi yang menjadi keunggulan satu perusahaan itu apa? Kemudian weakness, situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program saat ini. Kelemahannya apa? Kemudian ada opportunity, yaitu situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Ini tadi yang masuk ke dalam lingkungan eksternal. Kemudian threat atau ancaman, di mana situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi atau perusahaan yang datang dari luar organisasi, di mana itu nanti akan mengancam eksistensi dari organisasi di masa depan. Jelas bahwa yang merupakan faktor internal adalah strength dan weakness, dan faktor eksternal adalah opportunity dan threat. Ada 8 langkah yang terlibat dalam pembuatan matriks SWOT. Yang pertama adalah kenali dulu kondisi organisasi yang saat ini berjalan. Keadaannya bagaimana harus ditulis atau diungkapkan secara real. Dengan menuliskan peluang eksternal, kemudian menuliskan ancaman eksternal, kekuatan internal dan kelemahan internal. Kemudian cocokkan kekuatan internal tersebut dengan peluang eksternal. Dan catat hasil strategis SO dalam sel yang telah ditentukan. Step dan opportunity. Kemudian, cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dengan mencatat hasil strategi W dan O.
Kemudian cocokkan kembali ya, strategi ST, S dan T dalam sel yang ditentukan. Yang kedelapan, cocokkan kelemahan internal dan ancaman eksternal dan catat hasil strategi W dan T dalam sel yang ditentukan. Kita lihat contohnya. Di sini ada opportunity, peluang, faktor eksternalnya, peluang dan ancaman. Kita buat sebagai baris. Kemudian untuk faktor internal, kekuatan dan kelemahan kita jadikan sebagai kolom. Kita akan menuliskan peluang dari organisasi itu apa. Kemudian dicocokkan dengan kekuatan yang menjadi atau yang terjadi pada perusahaan. Sehingga nanti akan muncul sebuah strategi antara S dan O, strength dan opportunity. Jadi daftar kekuatan untuk meraih keuntungan dari peluang yang ada. Jadi menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang. Sama halnya dengan strategi W dan O. Dengan mencocokkan kelemahan dan peluang. Jadi nanti ditulis atau berkesimpulan bahwa daftar untuk memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan dari peluang yang ada. Gunakan peluang untuk mengatasi kelemahan. Jadi apa yang menjadi kelemahan untuk ditulis atau dijabarkan di dalam strategi WO. Dengan kata lain, menggunakan sebuah peluang untuk mengatasi kelemahan. Kemudian strategi ST itu berhubungan dengan ancaman dan strength atau kekuatan. Jadi menjabarkan daftar kekuatan untuk menghindari sebuah ancaman. Gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Kuncinya gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Kemudian untuk strategi W dan T berhubungan dengan kelemahan dan ancaman, dijabarkan daftar kekuatan untuk menghindari ancaman. Daftar kekuatan untuk menghindari ancaman. Dan meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Nah, jelas ketika kita menggunakan analisis matrik, akan kelihatan apa yang menjadi kekuatan, itulah yang nanti kita akan jadi peluang. Kemudian apa yang menjadi peluang untuk kita gunakan sebagai atau untuk mengatasi kelemahan. Begitupun juga dengan strategi ST dan WT. Setelah Anda membuat satu ide bisnis, kemudian menjabarkan apa yang ingin Anda kembangkan, selanjutnya perlu diujikan dengan analisis SWOT. Sudah dibahas di slide sebelumnya bahwa kekuatan itu menunjukkan atau menjelaskan hal-hal yang mempunyai pengaruh positif. Apa yang menjadi keunggulan dari suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya saja lokasi bisnis yang strategis. Nah, di mana lokasi tersebut sesuai dengan pangsa pasar yang ditentukan oleh organisasi. Saya akan menjual sebuah makanan, di mana makanan tersebut untuk kalangan menengah ke bawah. Dan saya mempunyai lokasi yang sangat strategis, yaitu mungkin dengan dekat jalan atau menempati posisi yang ramai, mungkin dekat supermarket atau dekat pasar. Itu akan jadi suatu kekuatan yang besar. Contoh lain misalkan saya pangsa pasar saya adalah seorang mahasiswa. Saya mempunyai lokasi bisnis yang strategis dekat kampus. Nah, itu menjadi kekuatan, pasti akan ada
yang berkunjung. Kemudian ada weakness, kelemahan, hal-hal yang tidak terlalu bagus di dalam bisnis Anda. Contohnya di sini adalah mungkin modal yang Anda atau modal dari suatu organisasi tersebut terbatas. Sulit mencari pinjaman atau suntikan modal. Kemudian peluang, hal-hal yang ada di masyarakat sekitar yang mempunyai pengaruh positif terhadap bisnis Anda. Peluangnya contoh di sini adalah daya beli masyarakat yang meningkat sesuai dengan apa yang kita jual. Kemudian untuk yang ancaman, hal yang ada di masyarakat sekitar yang mempunyai pengaruh negatif terhadap bisnis atau suatu organisasi. Contohnya saja, di sini adalah pajak penjualan yang meningkat. Ancaman lain bisa dicontohkan sebagai kompetitor yang kuat, kompetitor yang banyak. Itu sebuah ancaman. Lebih dijabarkan di dalam analisis SWOT, apa kekuatan Anda? Apa yang Anda lakukan dengan baik? Sumber daya yang bisa diunggulkan itu apa? Dan apa yang orang lain lihat sebagai kekuatan Anda? Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang sekiranya bisa dijawab dalam strength atau kekuatan. Yang bisa dijabarkan di dalam kelemahan atau weakness, apa yang salah? Masih salah sekarang? Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang dilakukan buruk? Dan apa yang harus Anda hindari? Begitupun juga ada opportunity, di mana peluang yang baik sesuai dengan bisnis Anda. Tren usaha apa yang menarik? Nah, itu suatu peluang. Sehingga nanti pengaruhnya adalah terhadap perubahan teknologi dan pasar, kemudian perubahan kebijakan pemerintah, perubahan gaya hidup, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah threat atau ancaman. Di sini membahas tentang apa yang dapat merugikan Anda. Kendala yang Anda hadapi itu apa? Pesaing Anda bagaimana? Apakah dengan perkembangan teknologi itu akan menghambat atau mengancam usaha Anda? Itu nanti dijelaskan di dalam dimensi threat atau ancaman. Yang jelas, untuk segi kekuatan dan peluang itu akan menjadi suatu yang positif. Jadi yang bisa menjadi satu pemacu dalam perkembangan satu bisnis. Sebaliknya, weakness dan threat atau kelemahan dan ancaman itu sifatnya adalah negatif. Yang harus diatasi dengan strict kekuatan dan peluang. Tips untuk menyusun teori analisis SWOT untuk peranan bisnis, pahami dulu dengan baik usaha yang Anda dirikan. Memahaminya dengan cara menentukan visi dan misi atau melihat visi dan misi yang sudah ada. Dari situ nanti akan dipahami untuk perencanaan jangka panjangnya seperti apa. Nah, setiap analisa harus dibuat secara detail agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi. Libatkan orang yang lebih ahli untuk sharing atau ketika Anda mengalami kesulitan. Dan deskripsikan setiap poin SWOT itu dengan jujur. Nah, kita lihat contohnya. Contoh sederhana di sini adalah analisa SWOT toko kue. Yang menjadi kekuatan adalah pengalaman dan keterampilan dalam membuat kue, kemudian pengetahuan mengenai jaringan pemasaran kue di daerah tersebut. Jadi
untuk pasarnya dia sudah menguasai di satu daerah, dan dia memiliki lokasi bisnis yang strategis. Kemudian dari kelemahannya, toko tersebut tidak memiliki modal yang cukup sehingga berpengaruh terhadap manajemen keuangan. Peluangnya apa? Nah, peluangnya di kasus ini adalah belum terdapat toko kue lain di daerah tersebut. Nah, ini sebuah peluang. Ya. Berarti pasarnya belum ada yang mengganggu. Ya. Masih dalam kekuasaan toko kue eksis. Peluang lainnya adalah meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kue. Yang dulunya tidak suka atau daya belinya rendah, nah sekarang sudah meningkat baik. Kemudian bahan baku untuk pembuat kuenya di lokasi kue ini itu tergolong murah. Nah, itu sebuah peluang. Ancamannya apa? Nah, ancamannya adalah pajak itu terus meningkat dan impor kue dari Cina semakin banyak dan harganya sangat murah. Hubungannya dengan kompetitor. Ya. Ada impor dari kue dari Cina yang harganya murah. Nah, ini adalah contoh sederhana analisa SWOT. Contoh satu lagi, di sini adalah kerajinan bingkai foto dari daun kering. Bisa Anda pahami, kekuatannya adalah memang bahan mutu mudah didapat, bisa daun kering, bisa kayu bekas, kemudian harga bahannya murah, unik, terjangkau. Kelemahan dari bisnis ini apa? Yaitu untuk bahan baku, dalam hal ini adalah daun, itu mudah sobek atau pecah. Dan pengeringannya itu tergantung dari cuaca. Peluangnya apa? Barang yang dijual itu unik. Ya, maka orang akan menyukai produk tersebut. Dan peluangnya adalah harga terjangkau. Ancaman yang mungkin terjadi adalah ketersediaan berbagai limbah di daerah sangat banyak sehingga berisiko munculnya pesaing membuat bisnis yang serupa. Banyak juga wirausaha kreatif lain di luar itu mempunyai limbah atau bahan baku yang lebih baik. Itu akan menjadi ancaman dalam pengembangan bisnis. Di sini adalah contoh lagi untuk gudeg, yaitu restoran. Restoran ini berencana membuka cabang. Yang tadinya hanya di Jogja akan membuka cabang di Solo. Dan sangat fokus pada pengembangan model bisnis yang akan membuatnya mudah berkembang dengan cepat. Dan membuka kemungkinan adalah warna laba. Kita jabarkan analisa SWOT-nya. Lokasinya pusat kota, ya, dengan tingkat masyarakatnya atau orang-orangnya sibuk. Kekuatan lainnya adalah sifat makanannya adalah tradisional. Makanya ada unik, sehat. Kemudian dalam hal pengelolaan memiliki keterampilan manajemen yang mumpuni. Kelemahannya apa? Kekurangan modal. Dengan ditunjukkan sulitnya persetujuan peminjaman dari pihak bank. Bisnisnya belum stabil. Kurangnya alat penunjang dalam bisnis, misalkan penggunaan proses akuntansi manual. Karena penjualnya juga banyak, sudah membuka cabang, tetapi kelemahannya dia masih menggunakan proses akuntansi manual. Yang menjadi peluang di daerah kota itu, kota Solo tumbuh
terbesar 8,5% setiap tahunnya. Dan juga banyak wisata yang berkunjung di Kota Solo. Target pertumbuhan yang menjadi peluangnya adalah pelajar, wisatawan, dan warga lokal. Untuk pesaing, untuk threat-nya atau ancamannya, banyak restoran yang serupa dengan menjual produk yang sama dan memiliki pelanggan yang tepat. Nah, itu satu ancaman. Kemudian masalah pembukuan, pelanggan mungkin tidak kembali lagi. Mungkin hubungannya dengan produk atau ketidakpuasan dari produk ataupun pelayanan. Masalah pembuatan laporan keuangan belum menggunakan software akuntansi. Ini menjadi satu ancaman. Nah, dari analisis SWOT, maka disimpulkan bahwa mempertimbangkan untuk mencari investor. Kemudian membuat rencana pemasaran, karena Gudeg AR ini ingin menjalankan strategi pemasaran khusus dengan menargetkan mahasiswa, wisatawan, dan keluarga lokal. Kemudian dalam hal perencanaan, pembukuan, membuka atau membuat satu pembukuan perdana toko dan melakukan strategi promosi yang diperuntukkan untuk mendapatkan target pasar. Merencanakan menggunakan software akuntansi. Nah, ini tadi yang kita simpulkan berdasarkan rumus dalam matriks SWOT. Dengan menilai S dan O, S dan T, W dan O, W dan T. Sehingga disimpulkan seperti ini. Demikian penjelasan saya mengenai analisa SWOT. Semoga bermanfaat. Mohon like, subscribe, dan share untuk mengupdate materi Technopreneurship saya selanjutnya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.